Shalom saudara-saudara kekasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Kembali lagi berjumpa saya dengan Teddy di Berita Sukacita Sorgawi dari JBK Channel. Pagi hari ini saya seperti biasa ditemani dua orang sahabat saya, Pak Jeff Tamanolang dan juga Pak Sandi Theodorus. Selamat pagi Bapak-Bapak. Selamat pagi saudara-saudara. Ya, pagi hari ini perbincangan kami di seputar hal yang sederhana ya saudara, namun sangat mendasar bagi kita orang yang percaya, yaitu tentang pemberitaan Injil. Nah, berita Injil Yesus Kristus ini berita soal bagaimana Allah yang Maha Kuasa itu datang ke dunia dan mati di kayu salib, lalu bangkit, kemudian kembali ke sorga, saudara-saudara. Nah, saya ingin dulu berbincang-bincang nih dengan sahabat saya ini. Pertama ke Pak Sandi dulu ya Pak ya. Ya. Sebenarnya apa sih Pak Injil Yesus Kristus ini? Ya, Injil artinya adalah kabar baik Pak Teddy. Ya. Iya. Jadi kalau bicara kabar baik, tentu ada sesuatu yang ingin disampaikan. Apa sih yang menjadi kabar baik? Beritanya Ya? apa gitu ya Nah, Pak ya? ini adalah begini Pak. Ketika manusia jatuh di dalam dosa, Adam dan Hawa jatuh dalam sebagai manusia yang pertama kali, seluruh keturunannya, kita ini adalah keturunan Adam dan Hawa, itu ada suatu warisan yang disebut namanya warisan dosa. Ya. Nah, jadi semua keturunan itu ada dosanya. Kutuk dosa itu ada di dalam kehidupan dari manusia. Nah, konsekuensi daripada kutuk dosa itu adalah apa? Kematian yang kekal. Jadi ketika manusia itu di dalam kehidupannya, ketika manusia itu di dalam kehidupannya, tentu dia membutuhkan namanya pertolongan. Nah, butuh pertolongan apa? Yaitu kabar baik itu. Kabar baik adalah ketika manusia mendengar, ya, ada Allah yang mau menolong manusia. Kita tahu bahwa manusia itu tidak bisa menghampiri Allah. Bagaimana mungkin ciptaan Allah bisa menghampiri daripada manusia? Ciptaan manusia itu menghampiri daripada Allah. Itu tidak mungkin. Seperti kita melihat ciptaan daripada Allah yang namanya matahari. Bagaimana? Apakah kita bisa menatap matahari selama 5 menit, 10 menit, 1 jam? Tentu tidak bisa. Ciptaan aja kita tidak bisa melihatnya. Bagaimana kita bisa melihat daripada yang membuatnya, yaitu yang namanya Allah. Apalagi manusia itu sudah jatuh di dalam dosa. Manusia yang hina, manusia yang kotor itu tidak akan bisa melihat daripada kemahakuasaan atau kemuliaan daripada Allah itu. Jadi ketika Allah yang di surga yang begitu mulia datang ke manusia, dia menghampiri manusia. Begitu. Nah, kabar baiknya itu Pak. Jadi bagaimana Allah menghampiri daripada manusia. Iya, jadi kabar baik itu adalah Allah yang Maha Kuasa itu mau ya Pak ya turun ke dunia menjadi manusia. Iya. Nah, itu apa tujuannya Pak ya? Di Alkitab juga dikatakan kan seorang anak lahir ya Pak ya dari seorang wanita juga yang dinamakan Maria ini. Nah, sebenarnya tujuan kelahiran ini untuk apa ya Pak ya? Jadi begini, sebenarnya pada intinya manusia itu walaupun belum mengenal Tuhan, ada satu kesadaran bahwa ada kekuatan lain di luar manusia. Sehingga pada zaman-zaman animisme, manusia bertemu dengan pohon besar, akhirnya mereka menyembah pohon itu di waktu zaman animisme ya. Terus kemudian mereka ketemu matahari, disembahlah matahari karena berpikir inilah Tuhan. Terus kemudian mereka bertemu dengan apa saja. Mereka menganggap bahwa ada sesuatu yang lebih besar dari manusia itu sendiri. Dan itu adalah sesuatu yang sulit ditemui. Akhirnya manusia mulai berpikir, apa dengan beragama mungkin bisa bertemu dengan Tuhan itu, dan Tuhan itu siapa juga mereka belum tahu gitu loh waktu itu. Nah, apa dengan beramal soleh, akhirnya apa dengan berbuat baik, akhirnya manusia berusaha berbuat baik, tetapi nggak menemukan Tuhan itu. Dan Tuhan itu dari sorga melihat dengan belas kasihan Tuhan. Sebab tidak seorang pun yang bisa sampai kepada Tuhan kalau bukan Tuhan sendiri yang datang gitu loh. Iya, betul. Makanya
Tuhan itu mesti datang. Sebab zaman dulu, waktu zaman belum Tuhan Yesus datang sebagai manusia, kita berdosa sekali itu mesti potong satu sapi loh untuk korban bakaran. Nah, hari ini saudara udah berapa kali berdosa, berapa sapi yang saudara harus potong untuk menebus dosa itu gitu. Akhirnya sebab gini, setiap dosa itu harus ada penebusnya. Yeah. Harus ada penebusnya. Itu udah konsekuensi. Korban ya. Ada korban. Dan Allah mengutus Yesus untuk menjadi manusia, untuk menjadi korban atas seluruh dosa-dosa kita, supaya kita ini tidak binasa tetapi boleh hidup yang kekal. Ya, ada step-stepnya, kita akan bahas lebih lanjut tentu stepnya. Tetapi ini dulu dasarnya, bahwa kabar baik itu adalah dosa kita itu punya jaminan diampuni apabila kita percaya Yesus. Iya, jadi tadi menarik ya Pak ya. Allah yang begitu mulia, tidak mungkin manusia menghampiri Allah yang begitu kudus dan mulia, karena manusia sudah berjatuh di dalam dosa tadi ya Pak ya, sehingga hidup terpisah daripada Allah. Jadi yang masuk akal adalah Allah sendiri yang menyatakan dirinya kepada manusia. Itulah yang menjadi iman daripada kekristenan ya Pak ya. Nah, sementara kita melihat bahwa ada kepercayaan itu umumnya adalah orang mencari Tuhan gitu Pak, bukan Tuhan yang menyatakan dirinya. Sehingga tadi Bapak mengatakan mereka sebenarnya tidak menemukan yang sesungguhnya Allah itu ya. Jadi Allah yang menjadi manusia adalah hal yang masuk akal bagi kita ya Pak ya, karena Dia Maha Kuasa. Dan Allah yang menjadi manusia menyelamatkan manusia itu dari dosa, membuktikan bahwa Allah itu Maha Kasih dan juga adil bagi manusia. Ya, ketika manusia itu jatuh dalam dosa, Dia tidak berdiam diri, tetapi Dia mengulurkan tangan ya kepada setiap orang yang percaya bahwa Yesus Kristus yang tadi Bapak bilang sudah diutus itu yang menjadi tebusan bagi semua orang ya Pak ya. Itu menjadi sebagai apa ya namanya anugerah bagi setiap kita yang percaya, sehingga inilah menjadi sebuah mujizat yang paling besar di dalam kehidupan manusia ya. Nah baik Pak, kita lanjutkan lagi nih pembicaraan kita. Nah Injil Yesus Kristus kan bukan soal kematian Tuhan Yesus lalu menebus dosa manusia ya Pak ya, tapi juga Yesus melakukan berbagai macam mujizat selama kehidupannya Dia memberitakan Injil ya Pak ya. Banyak sekali mujizat yang Dia lakukan. Kemudian juga pada akhirnya setelah Dia mati di kayu salib, Dia bangkit Pak pada hari ketiga. Nah mungkin bisa dijelaskan apa Yesus, kalau Yesus cuman sekedar mati di salib menebus dosa dan Dia tidak bangkit, itu sia-sia kita percaya Yesus. Betul. Itu juga dialami oleh murid-muridnya gitu loh. Mereka begitu berharap Yesus itu akan jadi raja orang Yahudi yang akan membebaskan dari penindasan bangsa Roma waktu itu. Tahu-tahu mati. Murid-muridnya pada kecewa. Mereka mengurung diri, ada yang bersembunyi, ada yang disuruh ke Yerusalem, jalan ke Emmaus. Di tengah jalan, Yesus dengar mereka ngobrol-ngobrol. Mereka ngobrol, kamu ngobrol tentang apa? Itu Yesus sendiri yang nanya, mereka nggak kenal. Itu saya juga bingung itu. Nah, mereka waktu diobrol-obrol, kalian ngobrol apa? Ya, apakah kamu orang asing satu-satunya di Yerusalem sehingga kamu nggak tahu cerita ini? Ini cerita yang sangat heboh, kalau zaman sekarang itu viral katanya. Bahwa Yesus itu padahal kami berharap Dia akan jadi raja, mati dianya. Iya betul. Dan Yesus itu sebenarnya kecewa dengan murid-murid yang model itu gitu loh saudara. Akhirnya Yesus menyatakan diri bahwa aku ini bangkit. Dan kebangkitan Yesus itu bukan cuma dunia yang gentar, iblis pun gentar, saudara. Jadi kebangkitan Yesus ini adalah suatu kemenangan, suatu bukti bahwa kemahakuasaan Yesus itu tidak bisa dibatasi. Coba bayangkan seperti apa? Nabi semuanya nggak ada semuanya ada kuburannya. Coba cari nabi semuanya ada jejak, ada kuburannya. Dia matinya kapan juga ada jejaknya. Tetapi Yesus itu bangkit membuktikan bahwa Dia adalah Allah yang Maha Kuasa. Betul sekali. Jadi kematian Tuhan Yesus yang menebus dosa kita di kayu salib lalu disusul dengan kebangkitannya Yesus itu sendiri, maka membuktikan ya Pak ya, kalau
bahwa Yesus itu adalah Allah yang Maha Kuasa ya Pak ya. Betul. Inilah yang membuat kita semakin kokoh iman kita, saudara-saudara, bahwa Allah yang menjadi manusia, Allah sendiri tidak mungkin, saudara-saudara, dia mati. Karena itu dibuktikan dengan kebangkitan daripada Tuhan Yesus, bahwa dialah Allah sesungguhnya yang Maha Kuasa. Kemudian Pak Sandi, setelah itu kan dia seperti tadi di Markus 16 ayat 15 ya Pak ya. Tuhan Yesus berkata sebelum dia naik ke surga ya Pak ya, beritakanlah Injil ke seluruh dunia. Artinya dia bangkit lalu naik ke surga, itu disaksikan Pak ya dengan banyak orang. Itu bagaimana Pak ceritanya itu? Ya, jadi begini Pak, kalau kita bicara tentang disaksikan semua orang, Alkitab mencatat seperti itu. Jadi disaksikan semua orang. Nah, maksudnya adalah apa? Untuk memberitakan firman Tuhan ke seluruh dunia. Jadi ini kan bicara kabar baik Pak. Kabar baik yang harus disampaikan kepada semua orang. Iya, betul sekali. Kalau ada kabar baik yang kita terima sendiri dan kita tidak bisa sampaikan kepada orang lain, tentu kita menjadi manusia-manusia yang egois. Hanya keselamatan itu yang kita pegang sendiri. Nah, urusan kabar baik itu orang lain itu terima atau nggak terima, itu bukan urusannya kita. Tetapi kabar baik itu harus disampaikan kepada semua makhluk, yaitu manusia, gitu loh. Harus kita katakan bahwa ada penolong yang telah menebus dalam kehidupan daripada manusia. Ada Tuhan yang begitu mengasihi kita sehingga rela berkorban untuk kita. Maka hidup kita berubah. Hidup kita lebih baik lagi. Orang yang berjumpa dengan Tuhan pasti hidupnya akan lebih baik daripada hidup-hidup sebelumnya. Nah, itu banyak dibuktikan Pak. Yang tadinya pemabuk, ya, tadinya penjudi, tadinya minum-minuman keras, ya, dan sebagainya, ya, hal-hal yang buruk yang dia lakukan, ketika dia berjumpa dengan Tuhan, bertobat dengan Tuhan, ya, dia setia, ya, semakin cinta kepada istri, semakin mencintai anak-anak, keluarga, dan hidupnya bertanggung jawab. Ini kabar baik untuk daripada setiap keluarga, bahkan setiap orang. Masa kita menyimpan kepada kehidupan kita sendiri? Tentu kita akan menjadi manusia-manusia yang egois. Oleh sebab itu, firman Allah katakan, kabarkanlah ke seluruh dunia. Nyatakan bahwa Yesus Kristus adalah Tuhan. Begitu Pak Teddy. Ya. Betul sekali. Tadi dikatakan kembali ke surga ya Pak ya. Artinya dari sejak awal sampai sekarang tuh Tuhan Yesus ada itu Pak ya. Yang makanya dikatakan di dalam Wahyu 1 ayat 8 bahwa Yesus itu adalah Alfa dan Omega Pak. Dia yang awal dan dia yang awal dan akhir. Yang pada awalnya dia ada waktu penciptaan, kemudian yang sekarang juga ada, dan nanti pada masa yang akan datang dia akan juga ada ya Pak ya. Artinya dia Allah yang maha kekal ya Pak ya, dan maha ada. Nah, ini semua memang Injil ini membuktikan bahwa Allah itu memang maha kuasa, maha kasih, dan maha ada ya Pak ya. Disitulah menjadi iman yang kokoh bagi kita seorang yang percaya bahwa benar Yesus Kristus itu adalah Tuhan dan Allah gitu loh saudara-saudara. Ya saudara-saudara, demikian saudara-saudara menarik pembicaraan kami di pagi hari ini. Semoga memberkati, memberi inspirasi bagi kita semua. Shalom, sampai berjumpa dari JBK Channel. Tuhan Yesus memberkati. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.